Substansi murni dapat berwujud fasa padat, fasa cair, atau gas. Keadaan atau state dari suatu substansi murni dapat berupa salah satu dari ketiga fasa tersebut atau campuran dari dua fasa, bahkan pada titik triple point dapat merupakan campuran ketiga fasa tersebut. Ketika mengalami proses, keadaan dari substansi murni dapat berubah dari satu fasa ke fasa yang lain. Dan sering kita jumpai dua fasa dari substansi murni ada secara bersamaan ketika perubahan fasa itu terjadi. Misalkan ketika air dipanaskan sampai menjadi uap. Tidak semua air secara bersama dalam sekejap menjadi uap, tapi perubahan itu perlu waktu dan terjadi berangsur-angsur. Sehingga ada keadaan di mana kondisi air bisa berwujud fasa cair dan fasa uap secara bersamaan. Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana terjadinya perubahan fasa, mari kita tinjau air sebagai substansi yang kita kenal sebagai contoh. Pada ilustrasi ini, perhatian hanya akan dipusatkan pada fasa cair dan fasa uap beserta fasa campuran keduanya, atau yang kita kenal sebagai daerah ubah uap. Ilustrasi perubahan fasa air ini dapat dilihat pada animasi berikut ini. Air ada di dalam perkakas piston silinder pada temperatur 20 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Pada keadaan ini, air berada pada keadaan fasa cair, atau disebut sebagai cairan bawah jenuh subcooled liquid, atau cairan terkompresi atau cairan tertekan compressed liquid, yaitu air yang tidak akan segera menjadi uap jika air tersebut diberi energi. Jika energi dalam bentuk kalor ditransfer ke piston silinder tersebut, maka penambahan energi tersebut akan digunakan untuk menaikkan temperatur air, tetapi fasa air akan tetap sebagai keadaan cair. Misalkan, temperatur air naik sampai 50 derajat Celcius. Kenaikan temperatur tersebut secara mikroskopik akan menyebabkan energi kinetik molekul-molekul air membesar, sehingga volume air sedikit membesar dan piston sedikit bergerak ke atas. Namun, pada keadaan ini air tetap pada fasa cair. Sampai temperatur 100 derajat Celcius, penambahan kalor tidak akan merubah fasa air, tapi hanya akan menaikkan temperatur air saja, serta sedikit penambahan volume. Pada temperatur 100 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, walaupun air tetap berada pada keadaan fasa cair, tapi penambahan kalor sedikit saja akan menyebabkan terjadinya sebagian air yang berubah menjadi uap. Fasa air pada keadaan ini disebut fasa cair jenuh. Fasa di mana air siap berubah menjadi uap ketika mendapat penambahan energi. Pada kondisi cair jenuh, penambahan kalor berikutnya tidak akan menaikkan temperatur, tapi hanya akan merubah fasa air dari keadaan fasa cair menjadi fasa uap. Sehingga pada keadaan ini, kondisi air berada pada dua fasa di dalam silinder, yaitu fasa cair dan fasa uap. Keadaan ini disebut sebagai fasa campuran. Karena ada air yang berubah fasa dari cair menjadi uap, di mana molekul-molekulnya lebih bebas bergerak, maka volume air akan meningkat. Pada keadaan fasa campuran, penambahan kalor masih tidak akan menaikkan temperatur maupun tekanan. Penambahan kalor digunakan untuk mengubah air dari fasa cair menjadi uap, sampai pada suatu keadaan di mana tetes air terakhir menjadi uap. Pada keadaan ini, air berada pada fasa uap jenuh. Pada fasa uap jenuh, jika kita ambil sedikit saja kalor, maka akan ada bagian dari uap yang kembali menjadi air. Adanya air yang berubah fasa dari cair ke uap menyebabkan volume air meningkat. Pada keadaan uap jenuh, penambahan kalor berikutnya akan digunakan untuk menaikkan temperatur uap, dan karena tekanan dijaga konstan, maka volume juga akan bertambah. Pada keadaan ini, air berada pada fasa uap superheated.
substansi nyata yang berubah fasa dari padat ke cair dan ke gas, seperti air, amonia, dan R134A, pada umumnya tidak dapat dianggap sebagai gas ideal. Sehingga hubungan antara tekanan, volume, dan temperatur atau persamaan keadaannya menjadi sangat kompleks. Secara teoritis, dimungkinkan untuk mengembangkan permukaan 3 dimensi yang dapat memprediksi fasa substansi berdasarkan properti tekanan, volume spesifik, dan temperatur, atau biasa disebut diagram permukaan tekanan, volume spesifik, temperatur. Gambar pada slide ini mengilustrasikan diagram permukaan, tekanan, volume spesifik, dan temperatur tersebut, yang sekaligus memperlihatkan bahwa substansi dapat memiliki berbagai fasa dan dapat sekaligus memiliki lebih dari satu fasa. Air dapat berada pada keadaan padat, cair, dan uap, atau campuran dua fasa, dan bahkan pada keadaan tertentu, air dapat berupa campuran 3 fasa. Gambar 3 dimensi biasanya sulit untuk dibaca, sehingga untuk memudahkan biasanya kita potong diagram tersebut pada tekanan konstan atau pada temperatur konstan, sehingga diperoleh gambar 2 dimensi. Pada gambar ini ditampilkan gambar 2 dimensi untuk memudahkan penggambaran dengan cara membuat salah satu properti konstan. Misalkan, untuk kasus ini kita buat diagram 2 dimensi pada temperatur konstan, sehingga kita dapatkan diagram 2 dimensi antara tekanan dan volume spesifik seperti yang ditampilkan pada gambar ini, yang biasa disebut juga sebagai diagram kesetimbangan atau diagram fasa. Pada gambar ini, terlihat ada fasa solid, liquid, dan uap. Di antara solid dan liquid, ada daerah yang diisi oleh fasa campuran solid plus liquid. Begitu juga antara liquid dan uap, terdapat daerah yang diisi oleh fasa campuran liquid dan uap. Untuk kuliah termodinamika ini, bagian yang paling penting dalam diagram fasa pada umumnya dibatasi pada daerah cairan uap, yang biasa disebut sebagai kubah uap.